mengajak kamu masuk ke lorong-lorong kisah nyata yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Matikan lampu, pasang headset, dan pastikan tidak sendirian. Malam ini kita akan membongkar sebuah kisah tentang santet. Ya, ilmu hitam yang bukan hanya jadi mitos di masyarakat, tapi diyakini benar-benar pernah menghancurkan satu keluarga. Kisah ini datang dari salah satu sobat Skau yang ia sendiri pernah mengalami ilmu hitam, yaitu santet. Banyuwangi, sebuah wilayah di ujung timur Pulau Jawa. Tapi di balik keindahannya, ada sejarah yang tidak banyak orang tahu. Daerah ini dikenal sebagai tanah kelahiran ilmu santet. Legenda menyebutkan, dulu sekali, di hutan-hutan pegunungan Ijen, para dukun dan ahli ilmu hitam berkumpul. Mereka membentuk pagar gaib bernama Banyu Item. Bisa mengantar santet ke target tanpa jejak. Beberapa paranormal bahkan menyebut Banyuwangi sebagai ilmu pengirim sejak zaman Majapahit. Ilmu ini diturunkan hanya ke murid yang terpilih. Tahun 2007, Dusun Kalipait. Keluarga kecil tinggal dengan damai. Pak Seno, guru SD, dan istrinya Ibu Lilis, dan 2 anak mereka. Semua berubah ketika Pak Seno jatuh sakit. Awalnya demam biasa, tapi perlahan tubuhnya tak bisa digerakkan. Seperti lumpuh, padahal hasil medis menyatakan normal. Hari ketiga, ia hanya bisa mengadipkan mata. Hari keempat, istrinya, Ibu Lilis, mengalami mimisan setiap pukul 3 pagi dan selalu berhenti tepat pukul 3.30. Anak bungsu mereka mulai sering menangis dalam tidur sambil menyebut, "Nek, jangan panggil aku lagi." Dan setiap kali bangun, ia menggambarkan sosok nenek tua dengan mata merah darah. Pada hari ketujuh, Bu Lilis memberanikan diri membuka bantal Pak Seno, dan yang ditemukan sungguh mengerikan. 1 telur ayam mentah berisi jarum jahit dan potongan-potongan kawat. Paranormal pun dipanggil, ia hanya melihat sebentar lalu berkata, "Ini bukan santet biasa, ini kiriman dari pagar Banyu Item." Paranormal lain menambahkan, "Ini santet tingkat tinggi, korbannya tidak akan mati secara cepat, tapi perlahan secara fisik dan juga psikis." Suatu malam, tetangga curiga melihat bayangan orang berdiri di dekat pagar rumah Pak Seno. Bukan 1 kali, tapi 3 malam berturut-turut. Saat didekati, bayangan itu hilang begitu saja. Warga pun mulai bergosip, ada 1 tetangga yang pernah punya masalah dengan Pak Seno. Dan anehnya, orang itu pergi dari kampung sejak teror itu dimulai. Beberapa hari kemudian, ditemukan botol kecil di sumur belakang yang berisikan rambut, kuku, kain kafan kecil. Setelah itu, semua orang yang ikut bersih-bersih rumah Pak Seno mengalami sakit perut, mimpi buruk, dan sering mendengar suara-suara tangisan dari kamar yang kosong. Kiai Ahmad dari Situbondo akhirnya datang. Ia melakukan ruqyah, zikir, dan puasa mutih selama 7 hari. Hari kelima, terdengar jeritan dari kebun. Suara perempuan tertawa, lalu menangis. Tidak ada siapapun di sana. Hari keenam, Pak Seno dan anaknya mimpi bersamaan, melihat rumah terbakar, lalu muncul cahaya putih dari musola. Hari ketujuh,
Setelah ritual tolak balik, gangguan pun mulai berhenti. Tapi seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Tetangga yang dicurigai mengalami kecelakaan misterius. Motor yang ia kendarai melaju sendiri ke jurang, meski jalan lurus dan mulus. Tidak ada jejak rem. Apa itu ilmu santet sebenarnya? Santet berasal dari ilmu pengendalian energi negatif dengan bantuan makhluk halus. Ada beberapa jenis santet, yaitu mulai dari fisik, psikis, dan juga ekonomi. Fisik itu akan membuat korbannya sakit dan mempunyai luka misterius. Psikis, korban akan mimpi buruk dan mengalami gangguan jiwa. Dan ekonomi, korban akan mengalami usahanya bangkrut dan rezekinya pun syarat. Santet bekerja dengan media seperti rambut, kuku, foto, bahkan nama lengkap dan juga tanggal lahir. Target bisa diserang dari jauh. Itulah mengapa banyak orang tidak sadar kalau sedang dikunci. Kisah Pak Seno bukan satu-satunya yang mengalami santet. Ada juga kisah Bu Warti, seorang pedagang jamu di Rogo Jampi. Dia sering melihat bayangan perempuan berdiri di dapur, padahal rumah dikunci. Anaknya menderita panas tanpa henti. Setelah dibawa ke kiai, ditemukan boneka kecil di dalam kendi tua yang tersimpan di lemari bawah. Sobat Skau, apakah kamu percaya santet itu nyata atau hanya sugesti dan kebetulan? Ceritakan pengalaman horor kamu di kolom komentar atau cerita dari keluargamu yang mungkin masih disimpan karena takut dikira berlebihan. Ingat, kita hidup berdampingan dan tidak semua luka terlihat oleh mata. Terima kasih telah menonton Misteri 4 Sekawan. Malam ini semoga tidak menyenyak atau setidaknya tidak diganggu oleh mimpi buruk dari nenek bermata merah. Kalau kamu suka konten seperti ini, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan setiap episode baru channel Misteri 4 Sekawan. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena di balik realita ada dunia yang tak terlihat. See you!